Ketidakberpihakan yang sejati adalah tindakan mengembalikan fokus dan energi ke dalam diri sendiri. Ini adalah bentuk perawatan diri yang dalam saat Anda berhenti menempatkan harga diri Anda di tangan orang lain. Dalam ilmu psikologi, ini disebut sebagai emotional detachment yang sehat. Bukan apatis, tetapi kesadaran bahwa kebahagiaan Anda tidak boleh dikendalikan oleh kehadiran atau ketidakhadiran orang lain. Dan di titik itulah sesuatu berubah. Saat Anda tidak lagi bereaksi, saat Anda memprioritaskan diri sendiri secara tulus, maka mereka, entah karena rasa ingin tahu, kehilangan atau ketidaksiapan menghadapi versi baru Anda, mulai memperhatikan. Tapi itu tidak lagi penting, karena Anda sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Anda telah bertransformasi, bukan untuk membuat mereka menyesal, tetapi untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Ini adalah titik balik. Jika Anda telah lelah hidup dalam badai emosi yang tidak pernah terbalas, jika Anda sudah berhenti berdarah untuk seseorang yang bahkan tidak akan memberikan perban untuk luka Anda, maka inilah waktunya. Bukan waktunya mengejar, melainkan waktunya menjadi tenang, menjadi utuh, menjadi Anda yang baru. Dan jika Anda merasa kalimat ini berbicara langsung ke dalam hati Anda, katakan dengan tenang, baik di dalam hati atau di komentar, keheninganku memiliki lebih banyak kekuatan daripada kata-kataku. Sekarang mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Nomor 1, kekuatan untuk pergi. Dalam banyak situasi hubungan, baik romantis, profesional, maupun personal, momen ketika Anda memutuskan untuk benar-benar pergi adalah momen ketika dinamika mulai berubah. Bukan karena Anda memainkan permainan atau berniat memanipulasi, tetapi karena keputusan untuk pergi dengan tenang dan mantap adalah salah satu bentuk penghormatan diri yang paling dalam. Ketika seseorang memilih keheningan daripada pembenaran, jarak daripada keputusasaan, ketenangan daripada pengejaran, saat itulah kekuatan sejatinya muncul. Dalam psikologi hubungan, ini dikenal sebagai assertive detachment. Tindakan disengaja untuk melepaskan diri demi menjaga integritas emosional dan mental, bukan karena tidak peduli, tapi karena sangat peduli pada kesehatan diri sendiri. Lawan dari ini adalah reaktivitas, membanjiri seseorang dengan pesan, permintaan klarifikasi, atau keinginan untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Ini adalah respons umum dari sistem saraf yang teraktivasi oleh rasa kehilangan dan ketidakpastian, yang disebut sebagai separation distress. Namun ketika seseorang tidak bereaksi seperti yang diharapkan, tidak menyerah, tidak mengejar, tidak panik, itu membingungkan bagi otak yang terbiasa dengan pola tertentu. Keheningan dalam konteks ini menjadi lebih nyaring daripada kata-kata. Pikiran manusia cenderung merindukan bukan apa yang selalu tersedia, tetapi apa yang tiba-tiba menghilang tanpa bisa diprediksi. Ketidakhadiran yang tidak dijelaskan menciptakan ruang mental, ruang yang diisi dengan pertanyaan, analisis, bahkan penyesalan. Namun ini hanya terjadi jika kepergian itu nyata. Jika Anda masih mengintip media sosialnya, menanyakan kabarnya melalui orang lain, atau memantau kehadirannya secara diam-diam, Anda belum benar-benar pergi. Anda hanya mengambil satu langkah mundur, sambil tetap berharap dia menoleh. Dan dalam ilmu perilaku, ambivalence seperti ini sering memperpanjang luka dan mengaburkan proses pemulihan. Kekuatan sejati terletak pada pemutusan yang bersih. Bukan membalas dengan kemarahan atau sindiran, tapi dengan menarik seluruh energi Anda dari dinamika yang telah menyakiti Anda. Anda tidak meninggalkan jejak roti, tidak memberi isyarat bahwa Anda masih tersedia. Anda benar-benar mengangkat diri dari meja dan membiarkan kekosongan kursi Anda berbicara. Pergi bukan tentang menyerah. Ini adalah keberanian untuk berhenti berdarah secara emosional demi seseorang yang bahkan tidak menyadari betapa dalamnya luka Anda. Ini adalah bentuk stoicisme dalam praktik, mengambil kembali kekuasaan atas batin Anda dan menolak membiarkan kedamaian Anda bergantung pada kekacauan orang lain. Dan yang paling indah, ketika Anda pergi dengan tenang, bukan dalam kemarahan atau reaksi impulsif, Anda tidak hanya pergi, Anda berkembang. Anda meninggalkan bukan karena lemah, tapi karena telah cukup kuat untuk memilih diri Anda sendiri. Anda tidak menghilang untuk menghukum.
Anda menghilang untuk pulih. Dan dalam keheningan itulah Anda akhirnya didengar. Nomor 2, penguasaan emosi adalah kekuatan sejati. Jika Anda ingin mengubah dinamika dalam hubungan, apakah itu hubungan pribadi, profesional, atau romantis, maka kuasailah satu hal ini, reaksi emosional Anda. Karena seseorang yang tetap tenang di tengah kekacauan, yang bisa berdiri tegak saat emosinya diuji, adalah pribadi yang jarang ditemukan dan tidak mudah dilupakan. Kontrol emosi bukan tentang menahan atau menekan perasaan. Dalam psikologi, ini disebut emotional regulation, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sadar. Ini adalah keterampilan, bukan bawaan lahir. Dan banyak orang terlepas dari gendernya, belum pernah diajari bagaimana mengembangkan keterampilan ini. Akibatnya, mereka tidak merespons, mereka bereaksi. Mereka meledak ketika terluka. Mereka mengejar saat ditinggalkan. Mereka berbicara terlalu banyak saat justru diamlah yang paling kuat. Setiap konflik, perlakuan dingin, atau sikap ambigu dari orang lain bisa menjadi semacam ujian psikologis. Baik mereka menyadarinya atau tidak. Mereka sedang mengamati, bukan apakah Anda masih mencintai, tetapi seberapa stabil Anda. Bisakah Anda bertahan saat mereka menciptakan jarak? Bisakah Anda tetap tenang ketika mereka berubah sikap? Mayoritas orang gagal di titik ini. Mereka terjebak dalam siklus pembuktian, penjelasan yang berlebihan, dan perbaikan yang dipaksakan. Dan setiap kali itu terjadi, nilai diri mereka dalam pandangan orang lain maupun dalam diri sendiri perlahan memudar. Tapi ada alternatif yang jauh lebih kuat. Berhenti bereaksi secara impulsif. Ambil jeda, tarik napas dalam. Biarkan badai emosional berlalu tanpa membiarkan diri Anda terseret arusnya. Saat Anda bisa melakukan itu, Anda menampilkan bentuk kekuatan yang langka, kekuatan emosional. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan finansial, tetapi kekuatan batin yang mencerminkan penguasaan diri. Dari sudut pandang neurologi, ketika Anda mampu tidak langsung bereaksi terhadap pemicu emosional, Anda mengaktifkan korteks prefrontal otak, bagian yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan rasional dan perencanaan jangka panjang. Sebaliknya, reaksi impulsif biasanya datang dari amigdala, pusat alarm otak yang mengaktifkan respons melawan atau lari. Dengan kata lain, ketenangan bukan hanya sikap, itu adalah fungsi dari sistem saraf yang seimbang. Dan ketika Anda tidak lagi memberikan reaksi, ketika Anda menjaga ketenangan Anda di hadapan provokasi, sesuatu mulai bergeser. Orang lain mulai kehilangan kendali atas Anda, karena mereka tidak lagi dapat memicu respons yang mereka harapkan. Mereka mulai mempertanyakan, apakah saya masih berpengaruh? Apakah dia sudah berubah? Apakah saya sudah kehilangan kendali? Pertanyaan itu tumbuh menjadi keraguan. Dan keraguan itu sering berubah menjadi perhatian, bahkan obsesi, bukan karena Anda bermain peran, tetapi karena Anda telah menunjukkan bahwa Anda bukan lagi seseorang yang mudah digoyahkan oleh emosi orang lain. Ingat, kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras atau tindakan besar. Kekuatan sejati bersifat tenang, stabil, teratur, dan disengaja. Itu tidak perlu dibuktikan, karena ia bisa dirasakan. Jadi lain kali seseorang mencoba memancing reaksi Anda, berikan mereka ketenangan Anda sebagai jawaban. Biarkan mereka tenggelam dalam keheningan yang mereka ciptakan sendiri. Biarkan mereka menghadapi kekuatan yang tidak datang dari ledakan emosi, tetapi dari kendali diri yang tidak bisa ditawar. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Nomor 3, Anda adalah hadiah sejak awal. Kepergian seseorang dari hidup Anda bukan selalu karena Anda tidak cukup. Lebih sering, itu terjadi karena di suatu titik dalam perjalanan, Anda lupa siapa diri Anda sebenarnya. Anda lupa bahwa kehadiran Anda adalah nilai, bukan beban. Anda mulai memusatkan hidup Anda pada orang lain, menjadikan mereka poros eksistensi Anda, dan secara perlahan mengabaikan harga diri Anda sendiri. Anda mengangkat mereka terlalu tinggi, seolah mereka adalah satu-satunya sumber cahaya dalam langit Anda. Anda membungkuk, menyesuaikan diri, mengorbankan batas pribadi, hingga esensi sejati Anda menghilang dalam upaya untuk mempertahankan hubungan. Dan yang tragis, bukan hanya Anda yang merasakannya,
mereka pun merasakannya. Ada pergeseran dari kepercayaan diri menjadi ketergantungan, dari kedewasaan menjadi kecemasan. Dalam ilmu psikologi hubungan, ini disebut sebagai attachment dysregulation, ketika keseimbangan antara koneksi dan otonomi menjadi miring. Kebanyakan orang tidak tertarik pada seseorang yang kehilangan dirinya demi mencintai mereka. Karena apa yang awalnya memikat seringkali adalah kemandirian, ketegasan, dan rasa harga diri yang stabil. Ketika itu tergantikan oleh kebutuhan untuk disukai atau ditahan, daya tariknya memudar secara perlahan namun pasti. Tapi inilah kenyataannya. Anda tidak berubah karena mereka. Anda berubah karena Anda menanggalkan sebagian dari diri Anda sendiri untuk menjaga sesuatu yang tidak dibangun dari keseimbangan. Namun hari ini, Anda bisa mulai menarik kembali bagian-bagian diri yang pernah Anda tinggalkan. Anda bisa mengingat siapa Anda sebelum cinta membutakan penilaian, sebelum rasa takut ditinggalkan memadamkan kekuatan alami Anda. Dan sekarang Anda kembali menjadi pribadi yang berakar pada harga diri, bukan validasi. Yang tahu nilainya, bukan karena diakui orang lain, tetapi karena mengenali nilainya sendiri. Dalam ilmu psikologi positif, ini disebut self-worth orientation. Ketika harga diri tidak bersumber dari pencapaian luar atau penilaian orang lain, melainkan dari pemahaman yang dalam akan identitas diri. Ketika Anda mulai hidup kembali dengan integritas, dengan ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal, tidak mencari perhatian di media sosial, tidak memamerkan balas dendam, tidak pura-pura bahagia tapi benar-benar damai, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang lain mulai memperhatikan. Bahkan mereka yang pernah mengabaikan mulai menyadari bahwa yang telah mereka lepaskan bukanlah seseorang yang lemah, tapi seseorang yang luar biasa. Bukan karena Anda memberitahu mereka, tapi karena Anda menunjukkannya melalui ketenangan Anda, pertumbuhan Anda, dan cara Anda tidak lagi meletakkan nilai hidup Anda di tangan orang lain. Dalam diam, Anda membuktikan bahwa kehilangan mereka bukanlah akhir, tetapi awal dari penguatan diri. Ketika seseorang mulai memperlakukan dirinya sendiri sebagai hadiah, dunia pun mulai menyesuaikan cara memperlakukannya, terutama mereka yang pernah menganggapnya biasa. Jadi ingat ini, Anda tidak pernah kehilangan nilai Anda. Anda hanya perlu mengingatkannya kembali kepada diri Anda sendiri. Dan ketika Anda melakukannya, dunia pun akan mengingat. Nomor 4, egonya membutuhkan perhatian Anda. Biarkan itu kelaparan. Setelah sebuah hubungan berakhir, banyak orang percaya bahwa yang dirindukan adalah cinta. Padahal seringkali, yang paling dirasakan bukan kehilangan cinta, melainkan hilangnya perhatian, validasi, dan suplai emosional yang selama ini mereka terima dari Anda. Ini bukan soal kebutuhan hati, ini soal ego. Ego manusia memiliki kecenderungan ingin merasa masih penting, masih memiliki daya kendali, masih bisa memengaruhi emosi Anda hanya dengan satu tatapan, satu unggahan, atau bahkan keheningan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai narcissistic supply, dorongan untuk memperoleh validasi eksternal agar ego tetap merasa hidup dan dominan. Banyak orang gagal menyadari dinamika ini. Mereka mengira bahwa menjangkau setelah putus, sekadar mengucapkan ulang tahun, atau menyukai unggahan di media sosial adalah bentuk kedewasaan. Tapi pada kenyataannya, setiap interaksi kecil tersebut memberi makan ego orang yang sudah tidak lagi menjadi bagian sehat dari hidup Anda. Itu adalah sinyal bawah sadar yang berkata, saya masih memperhatikan, kamu masih punya tempat di pikiranku. Dan saat itu terjadi, Anda menjadi dapat diprediksi. Anda kehilangan misteri, daya tarik yang muncul saat seseorang tidak tahu apa yang Anda pikirkan, rasakan, atau lakukan. Dalam ilmu perilaku sosial, prediktabilitas sering menurunkan ketertarikan. Otak manusia, terutama ego, merindukan hal yang tidak pasti, yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun ketika Anda berhenti menyuplai perhatian, ketika energi emosional Anda tidak lagi mengalir ke arahnya, terjadi kelaparan ego. Dan di sanalah letak kekuatan Anda. Anda tidak membalas, Anda tidak bereaksi, Anda tidak mengamati, tidak mengirim sinyal apapun. Anda menjadi lubang hitam bagi egonya, sebuah kekosongan sunyi yang tidak bisa diisi dengan cara lama. Ego benci ketidakpastian. Saat Anda tidak bisa lagi ditebak,
saat Anda tidak muncul dalam notifikasinya, saat tidak ada reaksi dari Anda sama sekali, egonya mulai gelisah. Pertanyaan-pertanyaan muncul. Kenapa dia tidak menjangkau? Apakah dia benar-benar sudah move on? Apakah dia sudah menemukan seseorang yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menghantuinya, bukan karena cinta, tapi karena kehilangan kendali. Dan ketika seseorang kehilangan kendali atas narasi yang dulu mereka kuasai, mereka mulai mengalami ego dissonance, kebingungan antara siapa mereka pikir mereka bagi Anda dan realita baru yang Anda ciptakan. Bahwa Anda sudah tak lagi berada dalam orbit mereka. Kuncinya di sini adalah berhenti berpartisipasi dalam permainan itu. Setiap permainan psikologis hanya berlanjut selama ada dua pemain. Saat Anda keluar, permainan selesai. Tidak ada validasi, tidak ada balasan, tidak ada sinyal. Diam Anda menjadi panggung tempat egonya menghadapi kesunyian yang mereka buat sendiri. Dan dalam ruang kosong itu tumbuh rasa ingin tahu. Diikuti oleh keraguan, lalu obsesi. Karena tidak ada yang menghantui ego seperti seseorang yang tak lagi merasa perlu untuk terlihat. Anda tidak membuktikan apapun. Anda tidak menjelaskan apapun. Anda hanya menarik energi Anda sepenuhnya kembali kepada diri Anda sendiri. Dan di sanalah letak keagungan sejati Anda. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda telah menyadari bahwa perhatian Anda adalah sesuatu yang berharga, dan bukan semua orang pantas mendapatkannya. Nomor 5, ketidakpedulian bukanlah kemarahan, itu adalah ketidakhadiran. Banyak orang salah memahami ketidakpedulian. Mereka mengira itu berarti dingin, sinis, atau penuh kebencian. Padahal ketidakpedulian yang sejati bukanlah reaksi emosional negatif, melainkan tanda bahwa Anda telah melepaskan. Bahwa Anda tidak lagi tersedia secara emosional untuk seseorang yang tidak menghargai kehadiran dan nilai diri Anda. Ini bukan tentang menghukum, ini bukan tentang bermain keras. Ini adalah kebebasan psikologis, melepaskan hubungan yang sudah tidak sehat, dan menarik kembali energi Anda tanpa kebencian, tanpa dendam, dan tanpa ekspektasi. Kemarahan dan kebencian, meskipun tampak seperti jarak, sebenarnya masih merupakan bentuk keterikatan. Dalam psikologi, ini disebut emotional tethering, ikatan emosional yang tetap aktif karena konflik yang belum terselesaikan, atau karena otak terus memutar ulang kejadian. Tetapi ketidakpedulian sejati memutuskan semua itu. Anda tidak lagi memikirkan balasan, tidak lagi mencari tanda-tanda, tidak lagi menyusun skenario kemungkinan. Anda hanya tidak lagi terlibat. Anda tidak menjawab pesan, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena tidak ada lagi kebutuhan untuk menjawab. Anda tidak memperhatikan unggahannya, bukan karena ingin berpura-pura, tetapi karena perhatian Anda telah beralih ke hal-hal yang lebih bernilai bagi kehidupan Anda. Anda tidak lagi membahasnya, bukan karena trauma, tetapi karena tidak ada lagi energi yang perlu diberikan. Ketidakpedulian adalah bentuk kesehatan emosional tertinggi. Ini menandakan bahwa sistem saraf Anda tidak lagi memicu alarm setiap kali namanya disebut. Tidak ada peningkatan detak jantung, tidak ada kegelisahan, hanya diam. Dan dalam diam itulah kekuatan Anda berbicara paling keras. Dalam banyak kasus, ketika seseorang melihat bahwa Anda tidak bereaksi terhadap kehadiran mereka, atau bahkan terhadap ketidakhadiran mereka, terjadi guncangan ego. Ego mereka terbiasa mengandalkan reaksi Anda, entah itu marah, cemburu, atau sedih.